Dalton. Dalton! He's standing right there. He's standing right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre horor misteri. Film ini berjudul Insidious tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mempunyai kemampuan luar biasa, yaitu jiwanya bisa berpisah dari raganya saat ia tertidur. Namun, hal ini malah dimanfaatkan oleh makhluk menyeramkan untuk mencuri jiwanya. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Apakah bocah ini bisa kembali lagi ke dalam raganya? Silahkan temukan jawabannya di video kali ini ya. Tapi, sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Film berawal dari seorang ibu dan anaknya yang sedang bercanda sambil melihat sebuah album foto. Keluarga ini terdiri dari suami istri yang bernama Josh dan Renee. Dan mereka memiliki 3 orang anak. Nampaknya mereka baru saja pindah ke rumah yang baru. Sehingga suasana pada saat itu masih berantakan dengan kardus-kardus dan barang-barang. Malam harinya, saat yang lain sedang bercanda ria di ruang tamu, seorang anak yang bernama Dalton rupanya sedang bermain seorang diri di gudang atas. Awalnya terlihat baik-baik saja, namun Dalton seperti melihat ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dan mulai dari sinilah awal teror dimulai. Dalton kemudian berteriak sehingga membuat ayah dan ibunya menghampirinya. Sang ayah membawa Dalton ke kamar dan menyuruhnya untuk beristirahat. Saat semua sedang tertidur lelap, nampaknya ada sosok lain yang sedang mengintip Dalton dari luar jendela. Keesokan paginya, semua anggota telah bangun, kecuali Dalton. Kemudian Renee meminta tolong kepada suaminya untuk membangunkan anaknya. Namun sayangnya Dalton tak juga bangun. Lantas, mereka kemudian membawa Dalton ke rumah sakit untuk memastikan apa yang terjadi. Dan seorang dokter yang memeriksanya mengatakan jika Dalton sedang dalam kondisi koma. Namun anehnya, semua kondisi fisik dan tanda-tanda vital dalam keadaan baik. Tidak ada masalah serius yang dialami oleh tubuh Dalton. Dan hal ini pula yang membuat tim medis tidak bisa mendiagnosa apa sebenarnya yang terjadi, sehingga Dalton dalam keadaan koma. Sehingga hal ini masih menjadi misteri. 3 bulan berlalu, Dalton masih dalam keadaan koma dan sama sekali tidak sadarkan diri. Selama ini Dalton dirawat di kamarnya dengan semua alat-alat medis untuk membuat kondisinya tetap menjadi stabil. Saat itu terlihat seorang perawat yang sedang mengajarkan kepada Renee cara memasang selang NGT. Selang ini berfungsi untuk memasukkan cairan makanan ke dalam lambung Dalton. Sesaat kemudian, Renee mencoba menenangkan diri dengan bermain piano. Dan di tengah-tengah permainan pianonya, lewat speaker kamar bayinya, samar-samar ia mendengar seperti ada 2 orang yang sedang beradu mulut. Ia kemudian mencari sumber suara itu. Namun, tiba-tiba bayinya yang bernama Kali berteriak menangis. Bergegas ia menghampiri bayinya, namun tidak ada siapapun di sana. Malam pun tiba. Renee mencoba menceritakan pada suaminya tentang kejadian yang ia alami pada hari itu. Namun, suaminya tidak menggubrisnya dan hanya menganggap mungkin itu adalah kesalahan sinyal pada speaker kamar itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Josh memeriksanya ke bawah, namun tidak ada orang. Kemudian dari arah kamar, Kali menangis dengan sangat kencang. Renee menghampirinya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan terlihat ada sosok pria di balik gorden itu. Seketika ia berteriak memanggil Josh, namun ketika diperiksa lagi, tidak ada siapapun di sana.
Dan kemudian alarm rumah berbunyi sangat kencang, tanda ada seseorang yang membobol masuk ke dalam rumah. Josh bergegas turun. Terlihat pintu telah terbuka, namun setelah diperiksa, tidak ada siapapun yang masuk ke dalam rumah itu. Keesokan paginya, Renee hendak membersihkan selimut, dan tiba-tiba terlihat ada bercak darah tanda cap tangan di kasur Dalton. Ia kemudian menelpon suaminya yang merupakan seorang dosen untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Renee menceritakan pada suaminya bahwa ia merasa ada sosok lain yang memperhatikannya di rumah. Selain itu, ia juga merasa tidak nyaman dan takut tinggal di rumah itu. Malam harinya, Renee terbangun karena ia bermimpi buruk. Dan di balik jendela, ia melihat ada sosok pria sedang berjalan mondar-mandir di luar jendela. Ia mengira bahwa pria itu adalah Josh. Tiba-tiba, pria yang tadinya mondar-mandir di luar ruangan sudah berada di dalam kamar dan hendak menyerangnya. Seketika ia berteriak memanggil Josh, namun saat Josh datang, pria asing itu sudah menghilang. Renee menangis ketakutan dan meminta agar mereka pindah dari rumah itu. Mereka pun pindah, namun teror tak berhenti sampai di situ. Ibu Josh yang bernama Lauren datang menjenguk mereka sekaligus untuk membantu beres-beres. Saat beberes rumah, Renee kembali diganggu dengan penampakan bocah namun berwajah tua yang berjoget-joget dan lari-larian di dalam rumah. Renee membuntuti sosok itu dan ia masuk ke kamar Dalton. Renee menyusul masuk, namun ia tak menemukan siapapun di kamar Dalton. Sampai sosok itu keluar dari dalam lemari kecil, membuat Renee kaget dan ketakutan. Sepulang dari bekerja, Josh menemui istrinya sedang kedatangan tamu seorang pendeta. Renee kemudian menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Rupanya, pindah rumah tidak menyelesaikan masalah. Josh masih belum begitu percaya dengan hal-hal gaib ini, dan sang ibu mulai berpendapat bahwa ia juga merasakan hal yang sama dengan Renee. Ia merasakan ada sosok lain yang tinggal bersama dengan mereka. Ia bercerita bahwa suatu malam ia merasakan firasat yang tidak baik. Dan ia pun bermimpi sedang berada dalam rumah mereka. Dan ia berjalan menuju ke kamar Josh. Namun, Josh dan Renee sudah tertidur. Kemudian ia berjalan ke kamar Dalton. Dan benar saja, di kamar Dalton ternyata ia tidak sendirian. Dalton ditemani oleh sosok lain yang sangat menyeramkan. Sosok itu berdiri di pojok kamar. Lauren kemudian bertanya pada sosok itu apa yang sedang ia lakukan, dan ia pun menjawab bahwa ia sedang bertamu. Kemudian Lauren kembali bertanya apa yang ia inginkan, dan sosok itu menunjuk ke arah Dalton. Belum sempat selesai bercerita, tiba-tiba sosok itu berada tepat di belakang Josh. Lauren berteriak sangat kaget dan ketakutan. Seketika terdengar suara berisik dari kamar Dalton. Kemudian mereka bergegas mengecek, namun anehnya pintunya terkunci dari dalam. Josh kemudian mendobrak pintu itu. Terlihat Dalton sudah tergeletak di bawah dengan cap tangan yang sama seperti yang dilihat Renee sebelumnya. Lauren kemudian memanggil tim pemburu hantu untuk mengecek rumah anak dan menantunya. Mereka kemudian datang mengecek rumah itu. Salah satu dari mereka mengecek menggunakan kamera. Dan ia pun menemukan sosok wanita menyeramkan di tempat itu. Kemudian datanglah seorang wanita paruhbaya bernama Alice. Wanita ini merupakan seseorang dengan kemampuan supranatural. Ia bisa dibilang orang pintar. Ia kemudian meminta izin untuk masuk dan melihat Dalton di kamarnya. Sesampainya di kamar Dalton, Alice bisa merasakan dan melihat makhluk menyeramkan ada di tempat itu. Kemudian ia mendeskripsikan sosok itu, lalu sketsa sosok itu digambar oleh Steve, asistennya. Wujud makhluk itu sama persis seperti yang ada di mimpi Lauren. Kemudian, Alice menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada Dalton. Jiwa dari Dalton sedang terpisah dengan raganya, dan kemampuan ini dialami ketika ia tidur. Dalton sudah mengetahui kemampuannya ini sejak ia kecil,
Namun, karena ia menganggap itu hanyalah sebuah mimpi, sehingga jiwa Dalton mengembara terlalu jauh dan tersesat. Itulah alasannya mengapa Dalton sampai saat ini belum sadarkan diri karena jiwanya telah terpisah dari raganya. Dan makhluk-makhluk halus yang berada di sekeliling Dalton yang selama ini mengganggu Renee adalah sosok-sosok yang ingin menguasai raga Dalton karena mereka menambahkan kehidupan kembali. Namun, sosok-sosok itu tak bisa masuk ke dalam raga Dalton karena raganya ditunggui oleh salah satu makhluk yang paling kuat dan menyeramkan. Dan makhluk inilah yang dilihat oleh Loren dalam mimpinya. Namun, di sela-sela perbincangan, Josh masih belum mempercayai tentang hal ini. Dan ia masih menganggap hal ini merupakan hal konyol dan tidak logis. Saat itu, sebuah gambar Dalton jatuh dari dinding. Dan gambar yang lain mengatakan, "Kemarin malam aku melihat diriku sedang tidur, dan aku terbang melayang." Akhirnya, Josh mempercayai hal ini dan mau memanggil Alice kembali untuk membantunya. Alice pun kembali bersama timnya untuk membantu. Mereka melakukan satu kegiatan untuk memanggil jiwa Dalton kembali. Tiba-tiba dari belakang, Dalton telah berdiri di samping mereka, namun masih dalam keadaan terpejam. Dan ia melempar semua barang-barang di tempat itu. Rupanya itu bukan Dalton, tapi ada sosok lain yang mengendalikan tubuhnya. Dan sosok pria yang dilihat oleh Renee di kamarnya kembali datang dan hendak menyerangnya. Kemudian Alice segera menghampiri Dalton untuk mengusir makhluk yang sedang menguasai raga Dalton. Suasana kembali tenang. Kemudian Loren datang. Josh kaget dengan kedatangan ibunya. Ternyata Alice lah yang memanggilnya. Loren menceritakan bahwa apa yang dialami oleh Dalton itu adalah warisan yang diturunkan oleh ayahnya. Josh kaget mendengar hal itu. Ia merasa ia tidak bisa melakukan hal seperti yang Dalton alami. Kemudian ibunya memberikan tumpukan foto-fotonya pada saat kecil. Dan dalam foto itu, Josh kecil rupanya sedang diincar oleh sosok menyerupai wanita paruh baya namun sangat menyeramkan. Sosok ini ingin menguasai raga Josh karena ia tahu bahwa Josh bisa meninggalkan raganya. Dan saat itu, Alice jugalah yang telah membantu Josh. Ia membuat Josh lupa akan kemampuannya, sehingga makhluk jahat berhenti untuk mendekatinya. Saat itu, Alice memberitahu jika Josh bisa menyelamatkan anaknya yang jiwanya sedang tersesat. Akhirnya, ritual pun dimulai. Josh sebenarnya masih belum sepenuhnya percaya dengan hal ini. Namun ketika ia berdiri dan melihat raganya masih terduduk, barulah ia mulai percaya. Alice kemudian memandunya lewat suaranya. Ia berpesan bahwa Josh harus tetap mengikuti suaranya sebagai pemandu agar ia tidak tersesat seperti anaknya. Kemudian Josh keluar ruangan. Ia melihat sosok anak kecil yang ia pikir itu adalah Dalton. Ternyata itu adalah dirinya sendiri waktu ia kecil. Josh kecil memberikan arahan di mana ia bisa mendapatkan Dalton. Dan arah yang ditunjuk oleh Josh kecil adalah rumah lama mereka. Kemudian Josh masuk ke dalam rumah itu. Ia bertemu dengan keluarga yang aneh dan juga menyeramkan. Ia bertanya pada mereka tentang keberadaan Dalton. Namun, bukannya mendapat jawaban, ia malah melihat salah satu wanita dari keluarga itu menembak semua keluarganya hingga tewas. Josh tentunya aneh dan takut melihat hal itu. Tiba-tiba, mereka semua telah berdiri tepat di hadapannya. Kemudian Josh berlari ke lantai atas. Ia naik ke gudang atas tempat Dalton waktu itu terjatuh. Di sana ia bisa melihat pintu berwarna merah sama persis seperti yang digambarkan oleh anaknya. Ia menghampiri pintu itu dan namun tiba-tiba ia diserang oleh sosok pria yang selama ini meneror istrinya. Namun akhirnya Josh berhasil menyingkirkan sosok itu dan melanjutkan langkahnya untuk mencari anaknya. Josh kemudian membuka pintu itu. Dan di sanalah ia melihat anaknya Dalton sedang terduduk menangis dan ketakutan. Dalton sedang disekap dan dirantai di tempat itu, sehingga hal inilah yang membuatnya tidak bisa pulang kembali ke dalam raganya. Josh hendak menolongnya, namun sosok jahat yang menyekap Dalton menghalanginya. Kemudian mereka mencoba melarikan diri, namun di tengah jalan mereka dihalangi oleh banyak makhluk astral di tempat itu.
Alice menyuruh Renee untuk terus memanggil Josh karena suaranya lah yang bisa membuat Josh kembali. Josh berhasil membawa Dalton pulang dan menyuruh Dalton untuk kembali ke raganya. Dalton kemudian mencoba mencari raganya, tapi sosok jahat yang selama ini menyekapnya mengikutinya dan hendak membawanya kembali. Namun Dalton berhasil melepaskan diri dan kembalilah ia ke dalam raganya. Sementara Josh, ia masih belum kembali ke raganya, tetapi ia malah bertemu dengan sosok wanita tua yang sejak dulu mengincarnya. Saat itu posisi Josh adalah di luar rumah, sedangkan wanita itu berada di dalam rumah. Josh terus menyuruh sosok itu untuk pergi menjauh darinya. Samar-samar suara Renee terdengar memanggilnya. Sepertinya sosok wanita menyeramkan itu mengikuti arah suara Renee, dan raga Josh yang sedang dihampiri oleh banyak makhluk astral tiba-tiba terbangun. Seketika semua sosok menakutkan di rumah itu menghilang. Suasana pun menjadi haru bahagia karena Dalton dan Josh telah kembali sadar. Dalton terlihat makan dengan sangat lahap. Sepertinya ia kelaparan karena telah berbulan-bulan tidak sadarkan diri. Sementara Josh dan Alice sedang berbincang-bincang di ruangan lain. Namun, Alice merasakan ada hal yang aneh saat itu. Ia mencurigai sesuatu dan ia pun kemudian memotret Josh yang ada di hadapannya. Dan ia sangat kaget dengan hasil foto itu. Seketika, Josh sangat marah dan mencekik Alice hingga tewas. Renee yang melihat Alice dalam keadaan seperti itu berteriak histeris, kemudian memanggil-manggil dan mencari suaminya. Namun ia tidak menemukannya. Kemudian, di lantai ia melihat kamera yang tadi digunakan oleh Alice untuk memotret Josh. Ternyata Josh bukanlah yang sebenarnya. Sosok wanita menyeramkan yang sejak dulu mengincarnya berhasil masuk ke raga Josh, dan sosok inilah yang telah membunuh Alice. Tiba-tiba dari arah belakang, Josh datang menghampiri Renee, dan film pun selesai. Nah, gimana gengs filmnya? Serem banget ya, menegangkan, seru, tapi menakutkan. Semoga kalian terhibur dengan review film kali ini. Oh iya, film ini ada lanjutannya loh. Silahkan saksikan lanjutan video ini di Insidious Chapter 2 di video yang lainnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang tak kalah seru lainnya dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.